Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali mengkaji kajian pengawasan rutin kita dalam bahasan Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, kitab Ad-Da'awat, kitab kumpulan doa, pada bab 252 fi masail minat doa, tentang bab fi masail minat doa, tentang masalah-masalah doa. Kemudian kita lihat juga nanti pembahasan fikih manhajus salikin masih seputar pembahasan sholat sunnah rawatib. Baik, kita lihat kali ini hadis 1497, jangan doakan jelek. Karena doa jelek tadi bisa jadi terkabul karena bertepatan dengan waktu terkabulnya doa. Baik, ini hadis kedua yang membicarakan tentang masaila minat doa. Monggo dibaca. Jangan doakan jelek. Hadis 1497. Wa Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala awladikum wa la tad'u ala amwalikum, la tuwafiqu min Allahi sa'atan yus'alu fiha 'ata'un fa yastajibu lakum. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk diri kalian sendiri, dan janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian, serta jangan mendoakan kejelekan untuk harta kalian. Janganlah kalian berdoa seperti itu, karena boleh jadi bersesuaian dengan satu waktu dari Allah, yang jika dia diminta sesuatu pada waktu tersebut, dia pasti mengabulkannya untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Jabir. Di sini sebutkan la tad'u ala, janganlah mendoakan jelek. Bahasa Arab ketika dirangkai satu huruf dengan huruf lainnya nanti punya makna berbeda. Ketika tad'u dirangkai dengan ala, itu menunjukkan makna konotasi jelek, yaitu kalau di sini diartikan wala tad'u ala, berarti jangan doakan jelek. Namun kalau digunakan huruf jar yaitu li, yaitu alam, maka nanti punya makna berubah, yaitu doa baik. Kalau tad'u diikuti dengan ala berarti doa jelek, sedangkan tad'u diikuti dengan li, misalnya li anfusikum, maka berarti doa baik. Jadi dalam bahasa Arab perbedaan satu huruf saja yang mengikuti itu nanti punya makna yang berbeda. Ya, dalamnya bahasa Arab seperti itu. Nah, di sini sebutkan la tad'u ala anfusikum. Yang pertama, janganlah mendoakan jelek diri kalian sendiri. Wa la tad'u ala auladikum. Janganlah mendoakan jelek anak-anak kalian. Wa la tad'u ala amwalikum. Janganlah doakan jelek harta kalian. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Janganlah kalian berdoa seperti itu, karena boleh jadi nanti bersesuaian dengan satu waktu dari Allah, yang jika Allah diminta sesuatu pada waktu tersebut, pas di situ waktu mustajabnya doa, pas ketika itu waktu dikabulkannya doa, maka Allah pasti mengabulkan doa tadi untuk kalian, meskipun itu doa jelek. Karena bisa jadi itu bertepatan dengan terkabulnya doa, waktu terkabulnya doa, keadaan terkabulnya doa.
maka akhirnya doa tersebut terkabul. Maka di sini ini sabda Nabi SAW ini menegur tingkah laku kita yang berlebihan dalam doa. Kadang lisan tidak bisa dijaga untuk mendoakan yang lain, terutama ketika kita tidak sabar menghadapi orang-orang terdekat kita. Misalnya ya orang tua pada anaknya, baik anaknya masih kecil ataupun sudah besar, sudah dewasa. Begitu juga suami pada istrinya, istri pada suaminya, dan doa-doa pada orang-orang dekat lainnya. Nah, ini peringatan, tidak boleh mendoakan orang-orang tadi dengan doa jelek. Terus juga sama, tidak boleh doakan harta juga. Bisa jadi ada yang dengan kendaraannya dia tidak sabar mogoknya, akhirnya dia doakan jelek. Kemudian dengan yang dia pakai misalnya HP, dia doakan jelek dan seterusnya. Ini biar hancur-hancur aja gitu misalnya. Maka kalau itu bertepatan dengan waktu terkabulnya doa, Allah akan kabulkan itu. Nah, lebih lengkapnya kita lihat faedah dari hadis. Monggo dibaca. Faedah hadis. Pertama, asalnya manusia itu bersifat terburu-buru. Allah Ta'ala berfirman, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahum bil khairi wa kanal insanu ajula. Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Quran surat Al-Isra ayat 11. Wa yad'ul insanu bisyarr, dan manusia itu berdoa jelek. Bisyari du'aahu bil khair, dia sebagaimana ia juga mendoakan untuk kebaikan, namun di sini dia berdoa jelek. Wa kanal insanu ajula, dan manusia itu sifatnya ajula. Ajula itu tergesa-gesa, terburu-buru. Nah, kalau ditanya dengan doa yang kita bahas, dalam doa mereka terlalu terburu-buru. Itu doa ahu bil khair. Mereka terlalu terburu-buru, tergesa-gesa. Sini menurut tafsir, kata Syekh Sa'di, dia terangkan kata ajula di sini. Ajula tadi punya makna tafsir secara umum. Wa yadul insanu ahyanan ala nafsihi aw waladihi aw malihi bisyarr. Manusia itu mendoakan kadang-kadang kejelekan pada dirinya sendiri, pada anaknya, pada hartanya dengan doa jelek. Wa dzalika indal ghadabi. Ini biasa terjadi ketika lagi marah, lagi emosi berat. Mislu ma yad'u bil khair. Sebagaimana dia berdoa juga seperti itu dalam kebaikan. Lalu dikatakan wa hadza min jalil insan wa ajaltihi. Dan ini adalah karena kebodohan manusia dan ketergesa-gesaannya. Namun wa min rahmatillahi bi annahu yastajibu lahu fi du'aihi bil khair dunasyar. Namun berkat rahmat Allah, Allah kadang mengabulkan doanya yang baik saja, tidak doa yang jeleknya. Li'annahu ya'lamu minhu adamul qasdi ila iradati dzalik. Kadang orang berdoa dengan doa jelek tadi, namun dia tidak inginkan doa tersebut. Akhirnya yang dikabulkan cuma doa baik-baik saja. Itu rahmatnya Allah. Wa kanal insanu bi tab'ihi ajula. Secara tabiat, berarti secara asalnya manusia itu biasa bersifat tergesa-gesa, terburu-buru. Terus faedah kedua. Faedah yang kedua, doa kejelekan dan kebinasaan bisa saja dikabulkan. Dalam ayat disebutkan, walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum
فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka. Maka kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bergelimangan di dalam kesesatan mereka. Quran Surat Yunus ayat 11. Nah, dalam surat Yunus ayat 11 ini menerangkan bisa saja doa kebinasaan, ya kejelekan itu terkabul karena sifat manusia tadi yang tergesa-gesa itu dalam berdoa. Terus faedah ketiga. Faedah ketiga, sebab doa jelek ini terlarang karena bisa jadi bertepatan dengan waktu terkabulnya doa sesuai dengan ketetapan. Akhirnya yang ada adalah penyesalan demi penyesalan. Nah, kadang sudah terlanjur berdoa akhirnya menyesal. Ada seorang ibu doakan anaknya jelek, akhirnya anaknya doa yang dia panjatkan itu terkabul, kemudian dia ingin tarik doa itu lagi, akhirnya tidak bisa. Maka kadang penyesalan itu datang belakangan. Nah, kalau kita lihat dari hadis tadi, doa jelek itu punya akibat bisa terkabul dikarenakan tadi bertepatan dengan waktu terkabulnya doa. Ada sebab yang lainnya lagi. Kenapa doa jelek itu bisa terkabul? Dalam hadis ini ditambahkan, itu dari hadis Ummu Salamah, bahwa doa jelek itu bisa terkabul karena diaminkan juga oleh para malaikat. Coba kita lihat hadisnya. Dalam hadis Ummu Salamah disebutkan sabda Nabi SAW, La tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'amminuna ala ma taqulun. Jangan mendoakan jelek untuk diri kalian sendiri, doakanlah yang baik-baik saja, karena malaikat akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Hadis riwayat Abu Daud. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Lihat, la tad'u ala anfusikum. Jangan mendoakan jelek untuk diri kalian sendiri. Doakanlah yang baik-baik saja. Illa bi khairin. Doakanlah yang baik-baik saja. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena bisa jadi malaikat itu mengaminkan doa jelek yang dipanjatkan tadi. Berarti ada dua sebab doa tadi bisa terkabul. Yang pertama, bertepatan dengan waktu terkabulnya doa. Yang kedua, pas ketika itu diaminkan oleh malaikat. Jadi ada dua sebab sini doa itu bisa terkabul. Ya. Kalau dua sebab ini ada, semakin mudah doa itu tadi terkabul. Terus keempat. Faedah yang keempat, hendaklah seseorang memilih waktu terbaik dikabulkannya doa, yaitu. Nah, sekarang kita lihat beberapa waktu terkabulnya doa. Dibaca. Yaitu pertengahan malam terakhir hari Jumat antara azan dan iqamah, ketika sujud, di akhir salat 5 waktu, dubur salat, ketika turun hujan pada hari Arafah, ketika mendengar suara ayam berkokok pada Lailatul Qadar, dan doa orang yang berpuasa ketika berbuka. Nah, lihat yang keempat. Kalau dari pelajaran tadi, karena waktu terkabulnya doa tadi itu pas dengan doa jelek maka mudah terkabul, maka di sini jadi pelajaran juga, hendaklah kalau berdoa kita memilih waktu-waktu mustajabnya doa. Di antaranya pertengahan malam terakhir. Ini setelah pertengahan malam. Terus yang kedua hari Jumat. Kata atau kalimat di sini tidak menunjukkan kekhususan waktu tertentu berarti pada hari Jumat. Berarti pada waktu kapanpun pada hari Jumat. Walaupun para ulama ada banyak beda pendapat dalam hal ini, yang mayoritas atau pendapat yang lebih banyak dipilih ya, karena mengingat dalil-dalil seperti disebutkan oleh Ibnu Rajab kalau tidak Imam Nawawi, yaitu dua waktu, yaitu yang pertama ketika imam itu duduk di antara dua khutbah, yang kedua ketika setelah asar sampai matahari tenggelam pada hari Jumat. Nah, jadi hari Jumat intinya sifatnya umum. Pada waktu kapanpun pada hari Jumat itu waktu terkabulnya doa. Kemudian antara azan dan iqamah. Lalu ketika sujud.
Nabi SAW itu mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Tempat yang seorang hamba itu dekat dengan Allah yaitu ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa saat itu. Menunjukkan keadaan sujud itu mudah terkabulnya doa. Terus di akhir sholat 5 waktu atau dubur sholat. Di sini ada 2 pengertian, pernah kita bahas juga atau menyinggung hal ini. Yang pertama, dubur sholat maknanya adalah di akhir sholat setelah tahiyat sebelum salam. Setelah baca tahiyat sebelum salam. Kemudian ada pengertian yang kedua dari dubur sholat, yaitu setelah salam. Sebagian ulama merinci kalau dubur sholatnya itu kaitannya dengan doa, maka letaknya ba'da tahiyat sebelum salam. Apa tadi? Kalau bentuknya apa? Kalau bentuknya doa. Dubur sholat untuk doa letaknya sebelum salam. Ba'da tahiyat sebelum salam. Namun kalau bentuknya itu zikir, maka diletakkan setelah salam. Walaupun kita melihat riwayat-riwayat yang lainnya, ada beberapa doa terletak setelah salam. Seperti pilihan dari Imam Ibnu Hajar ketika bahas zikir-zikir ba'da sholat, dia letakkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk rajin berzikir, bersyukur, dan bagus ibadah kepadamu. Nah, itu diletakkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di Bulughul Maram ketika membahas zikir ba'da sholat. Berarti dia menginginkan itu doa ini terletak setelah salam. Walaupun memang dalam Bulughul Maram urutannya itu tidak baku. Artinya kadang ada yang terlewat, beliau baru bahas itu belakangan gitu. Tidak sistematik urutannya. Namun ada maksud ulama letakkan doa juga bisa ba'da salam. Apalagi juga mengingat sabda Nabi SAW ketika Nabi ditanyakan doa apa yang paling didengar, maka beliau itu jawab doa fi jawfil lail, doa pada pertengahan malam, dan doa ba'da salat. Di situ disebut dubur, namun disebut di sini adalah ba'da salat. Maka ini juga doa yang terkabul. Juga pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksudkan situ ba'da salat, yaitu firman Allah fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jika engkau telah selesai dari urusan, maka beralihlah pada urusan yang lain, dan kepada Rabbmu lah engkau itu berharap. Maka ini jadikan dalil karena tafsir dari ayat ini diantaranya adalah ketika selesai sholat maka berdoalah. Maka jumhur ulama itu lebih memilih pendapat masih boleh berdoa setelah salam. Jumhur kebanyakan. Walaupun sebagian ulama tidak menyetujui hal ini dan menyatakan seperti pendapat tadi yang awal yang saya sebutkan. Bahkan sebagian membid'ahkan doa itu ba'da salam. Namun yang tepat ini tidak termasuk dalam perkara bid'ah dan masih dibolehkan bagi siapa yang mau berdoa ba'da salam. Ini sekali lagi itu jadi pendapat jumhur ulama seperti dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi ketika membahas ayat tadi. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, ketika beliau bahas tafsir juz 30. Juga ada di sini doa ketika turun hujan, baik hujan deras maupun hujan rintik. Apalagi pada musim hujan ini, sering bertemu dengan waktu ini. Waktu tersebut juga waktu mustajabnya doa, waktu terkabulnya doa. Angkat tangan enggak? Asalnya doa angkat tangan. Maka ketika turun hujan juga demikian adanya. Kemudian pada hari Arafah, ya. Dan lebih-lebih lagi untuk jamaah haji yang melaksanakan wukuf, doanya lebih diijabahi lagi. Terus ketika mendengar suara ayam berkokok, dalilnya dari riwayat Bukhari dan Muslim, apabila kalian mendengar ayam berkokok, maka mintalah karunia Allah, karena ayam tersebut sedang melihat malaikat. Ayam tersebut sedang melihat malaikat. Maka itu jadi dalil
Kalau suara ayam berkokok pas kita ada ketika itu, dengar ketika itu, bisa berdoa minta karunia Allah. Terus pada Lailatul Qadar, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, dan kita diperintahkan cari pada malam-malam ganjil. Kalau di situ bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka doanya mudah diijabahi. Juga doa orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Ini terserah mau lakukan puasa wajib maupun puasa sunnah. Senin Kemis masuk juga di sini. Jadi puasanya di sini sifatnya umum. Terus faedah yang terakhir kelima. Faedah kelima, hendaklah kita selalu memperhatikan perkataan kita, dipikirkan sebelum mengucapkan. Hendaklah banyak-banyak mikir sebelum berucap, apalagi di situ bentuknya doa. Wallahu a'lam. Itu tentang hadis jangan doakan jelek dari Riyadhus Shalihin.